mengintegrasikan ilmu keagamaan dan Nggak main-main Pak ya, ke Kairo. ya, Kairo. Itu kita fasilitasi. Tahun kemarin juga ada yang ke Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton setia Sikap Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Mona Hasanuddin Banten. Dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang bersama saya Bia Giopani yang akan memandu podcast pada kali ini. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu fakultas favorit yang ada di UIN Sultan Mona Hasanuddin Banten, yakni Fakultas Usuluddin dan Adab, yang dimana fakultas ini menyediakan beasiswa, perjalanan ke luar negeri, dan fasilitasnya lengkap tentunya untuk menunjang keilmuan di Fakultas Usuluddin dan Adab. Tentunya saya mendatangkan salah satu narasumber yang sangat penting di Fakultas Usuluddin Adab, yaitu Bapak Dekan, Bapak Dr. Muhammad Huderi MAG. Selamat siang Pak. Selamat siang. Masya Allah. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Amin. Untuk aktivitas sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan baik atas doa bapak-bapak, teman-teman semua. Kita kegiatan di Fakultas Usuluddin selama ini berjalan dengan sangat baik. Alhamdulillah, amin. Semoga kegiatannya selalu diberikan kemudahan Pak ya. Amin. Dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Pak. Amin. Ini Pak, banyak sekali siswa-siswa yang calon mahasiswa nih yang kepo Pak tentang Fakultas Usuluddin Adab ini. Katanya untuk di Fakultas Usuluddin Adab ini ada berapa jurusan nih Pak, dan berapa sih jurusan apa yang sangat diunggulkan Pak di Fakultas Usuluddin Adab ini? Di Fakultas Usuluddin itu ada 6 jurusan. Pertama itu jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Yang kedua jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Terus yang ketiga itu jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Ya, dan yang keempat itu adalah jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Yang kelima itu jurusan Ilmu Hadis. Dan yang terakhir itu jurusan Ilmu Perpustakaan Islam. Oh, berarti ada 6 Pak ya? Ada 6. Itu untuk yang favorit atau yang diunggulkan Pak? Yang mana dari ke-6 itu Pak? Sebetulnya sih semua jurusan favorit sih. Oh. Itu kan kecenderungan orang masing-masing gitu. Iya benar Pak. Gitu. Jadi kalau belajar di perguruan tinggi itu kan berdasarkan minat kita mau jadi apa gitu. Meskipun memang yang banyak diminati itu biasanya di kita itu paling banyak mahasiswanya itu ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Itu yang paling banyak mahasiswanya kalau dilihat dari sisi mahasiswanya ya. Jadi dari banyak mahasiswanya itu dari ilmu Al-Quran Tafsir dan sejarah Pak ya? Peradaban Islam ya, itu mahasiswanya satu jurusan itu hampir 500 orang. Wah, banyak sekali Pak ya? Ya, ilmu Al-Quran itu hampir 500, SPI juga hampir 500 satu jurusan. Ya berarti ya, semua jurusan itu emang baik Pak ya, yang bagus, nggak ada yang ini. Cuman yang lebih unggul mahasiswanya di ilmu Al-Quran. Difavoritkan, unggul. Oh iya Pak. Bukan unggul lah. Nah, berbicara fakultas Pak, tentunya ada fasilitas yang mendukung untuk belajar mahasiswa. Nah, untuk fasilitas di Fakultas Usuluddin dan Adab ini, apakah sudah lengkap atau gimana Pak nih? Alhamdulillah sih sebetulnya di kampus 2 gitu, fakultas kita memiliki sarana yang sangat baik gitu. Di kelas sarana pembelajaran sangat baik, ada ya istilahnya AC, ber-AC gitu, terus kemudian juga kursi yang sangat layak untuk belajar kayak gitu. Begitupun infokus. Kemudian juga istilahnya proses-proses pembelajaran yang lain. Begitupun kita punya laboratorium multimedia kayak gitu, kemudian juga podcast, begitupun laboratorium untuk pembelajaran secara online. Wah, ternyata di Fakultas Usuluddin juga lengkap ya terbilang ya Pak ya? Lengkap, semua prodi itu punya laboratoriumnya. Wah.
di jurusan IAT contohnya kita punya laboratorium seluruh tafsir Quran, itu ada semua di situ. Ilmu hadis juga kita punya seluruh kitab tafsir ada di situ, yang yang digital kayak gitu. Tafsir juga ada digital. Kemudian juga bidang akidah juga ada tempat dialog, tempat diskusi segala macam. Begitupun dengan ilmu sejarah dan peradaban Islam, selain lab yang ada di dalam kayak gitu, kita juga ada lab yang ada di luar kayak gitu, terutama dengan istilahnya cagar budaya kayak gitu. Bahasa dan sastra juga demikian sih, selain ada istilahnya laboratorium bahasa yang kita miliki yang sangat bagus, begitupun kita punya istilahnya itu lab di luar itu kayak gitu, yang bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, itu juga termasuk kita lab. Dan perpustakaan juga sama, kita juga punya perpustakaan Iran Corner kerjasama dengan Iran itu, juga dengan seluruh perpustakaan yang ada di Banten itu sudah itu bagian dari sebagai tempat-tempat untuk peningkatan mutunya gitu. Wah, ternyata untuk meningkatkan mutu Fakultas Usulul Adab ini sudah menyediakan segala fasilitasnya Pak ya? Ya, betul. Berarti kita menyiapkan itu. Tinggal mahasiswanya doang nih Pak yang harus memanfaatkan fasilitas tersebut. Betul. Nah, berbicara fasilitas Pak, banyak calon siswa nih Pak yang bertanya-tanya Pak, apakah di Fakultas Usulul Adab ini ada beasiswanya tersendiri atau gimana itu Pak? Ada beasiswa khususnya yang kalau umum itu KIP. KIP itu Pak? Ya itu belajar kartu Indonesia Pintar ya, itu adalah semua mendapatkan kayak gitu. Dan itu melalui seleksi biasanya kayak gitu. Biasanya kalau yang punya latar belakang indeks prestasinya cukup bagus, nanti kita akan ajukan beasiswa. Begitupun kalau yang punya potensi kayak tahfidz Al-Quran kayak gitu loh, itu biasanya kita langsung fasilitasi. Atau punya prestasi bidang olahraga, bidang seni kayak gitu, apalagi kalau udah tingkat internasional itu akan kita sediakan beasiswanya. Wah, jadi ya itu makanya kalau yang punya prestasi nasional internasional akan kita sangat fasilitasi untuk mendapat beasiswa. Wah, jadi Fakultas Usulul Adab ini sangat menyayangi siswa-siswanya Pak, yang punya prestasi akan mendapatkan reward gitu Pak ya? Ya, wah, itu pasti kita akan fasilitasi, karena kita juga setiap kali ada perlombaan tingkat nasional, internasional, dan juaranya itu dari perlombaan itu sudah ditentukan kayak gitu istilahnya, dan mereka mendapat juara di perlombaan itu, pasti kita punya reward, dan kita kalau memangnya ini pasti ada beasiswanya. Wah, nah teman-teman, ini sangat informasi yang penting sekali ya, bahwasanya kalau teman-teman masuk ke Fakultas Usuluddin dan Adab, teman-teman nggak usah khawatir kalau nggak punya biaya. Kalian bisa mengajukan beasiswa, ataupun kalau kalian punya prestasi bisa ngajuin reward Pak ya. Wah, nah Pak, tahun kemarin itu kita tuh di Usuluddin itu dari perlombaan nasional dan internasional itu ada 67 yang jadi juara, dan itu semuanya kasih reward. Wah, alhamdulillah. Berarti kemarin banyak Pak ya mahasiswa yang dapat reward Pak? Banyak, ada 60-an yang diberikan oleh di tingkat universitas, ada sendiri kayak gitu, di tingkat fakultas juga ada. Alhamdulillah. Nah teman-teman, jangan, pokoknya kalian tuh harus daftar masuk ke Fakultas Usuluddin, ada banyak sekali reward yang disediakan Pak ya. Iya betul. Nah berbicara reward, pas tentunya berbicara tentang Fakultas Usuluddin, apakah ada kerjasama gitu Pak ke luar negeri, ataupun mahasiswa nih bisa belajar ke luar negeri, gimana itu Pak tuh? Ya otomatis kerjasama kita bukan lagi di tingkat ASEAN, kita sudah punya kerjasama dengan Turki, kita juga dengan Mesir kayak gitu. Di Turki tahun kemarin aja kita memberangkatkan 5 orang mahasiswa ke Turki dengan ke Mesir kayak gitu. Mereka bagian dari student mobility, yaitu pembiayaan yang kita sediakan kayak gitu dari program mobility ke Mesir, ke universitas di Sakarya. Kemudian setelah itu mereka di Al Azhar di Mesir. Masya Allah. Itu untuk biayanya ditanggung sama fakultas apa gimana Pak itu Pak? Kalau kemarin 100% ditanggung oleh kita. Masya Allah, wah keren banget. Jadi mahasiswa selain bisa belajar di sana, sekalian menambahkan wawasan Pak ya, untuk luar negeri. Ya otomatis mereka menambah wawasan tentang terutama bahasa dan ilmu keagamaan lainnya kayak gitu.
Itu Pak, kalau untuk ke luar negeri tersendiri itu program tahunan atau gimana Pak itu? Program tahunan. Program tahunan. Karena kita sudah kita rencanakan kayak gitu. Tahun ini pun kita akan memberangkatkan dosennya, begitu dosen Musuluddin ya. Begitu juga mahasiswanya. Kita akan berangkatkan. Dan itu bagian dari kerjasama dari Turki juga sebetulnya. Mereka akan datang ke kita kayak gitu, mahasiswa Turki dan dosennya akan ke kita juga, dan seperti mereka belajar juga di sini kayak gitu. Seperti itu. Jadi timbal balik lah kayak timbal gitu. Balik Pak. Iya. Wah, nanti Pak di UIN Banten bakal ada masuk Turki dong Pak. Iya, insya Allah. Wah. Tapi di Turki itu masih membicarakan tentang proses pembiayaannya, katanya karena mereka harus mengikuti standar Eropa kayak gitu. Oh, benar. Nah, jadi teman-teman, kalau anak-anak Musuluddin itu ya ada program studi militer yang dimana keluar negeri, nggak main-main Pak ya, ke Kairo. Iya, Kairo. Di Kairo itu dulu hampir 1 bulan mereka. Wah, 1 bulan dan biayanya gratis. Iya. Wah, pokoknya Mak, orang-orang yang mempunyai bakat bahasa ataupun prestasi bisa daftar Pak ya. Bisa daftar. Itu program per tahun, jadi setiap angkatan tuh ada Pak ya? Ada disediakan. Ya. Nah Pak, untuk prospek kerjanya tersendiri itu Pak, untuk lulusan di Fakultas Usuluddin dan Adab ini Pak, gimana itu Pak? Sebetulnya sih kesempatan kita kan sebetulnya berbicara tentang ilmu-ilmu dasar keislaman ya, kayak gitu. Iya. Dan sebetulnya itu pasti akan diminati oleh semua bidang. Siapa sih yang sebetulnya yang tidak apa istilahnya bidang apapun, contohnya di bidang apapun pasti membutuhkan ilmu dasar keislaman. Akidah dan filsafat Islam contohnya. Itu kan jurusan sebetulnya dipersiapkan untuk kalau secara konkretnya kayak gitu, kalau untuk guru itu kan guru akidah akhlak kayak gitu, iya, kalau Pak. di sekolah itu contohnya. Tapi sebetulnya kalau di Kemenagnya gitu, itu kan untuk dari penyuluh agama kayak gitu. Tapi biasanya orang dari akidah filsafat tuh jadi peneliti, jadi pengamat kayak gitu. Biasanya kan kayak gitu, jadi penulis tentang keagamaan. Biasanya kan kayak gitu yang, Iya, yang lebih istilahnya lebih keren orang kayak gitu. Terus kalau ilmu Al-Quran dan tafsir, itu kan kalau pelajaran tentang Al-Quran dan tafsir itu kan ada di Alia, di, Iya, di benar, segala macam gitu kan. Guru agama itu kan udah pasti kayak gitu. Begitupun Al-Quran tafsir itu kan kalau di Kemenag itu ada pentasih Quran. Jadi Quran-Quran itu sebelum terbit itu kan harus diperiksa dulu kayak gitu loh. Itu kan pentasih, itu ada profesinya khusus, itu ada di jurusan kita. Begitupun pengkaji, para penafsir Al-Quran segala macam. Terutama kan para kiai-kiai itu sebetulnya kayak gitu kan. Yaitu sebetulnya kebanyakan kiai-kiai itu biasanya lulusan dari jurusan kita justru kayak gitu, karena mereka kedalaman ilmunya kan kayak gitu. Di fakultas kita tuh mementingkan kedalaman ilmu. Begitupun ilmu hadis gitu kan, sekarang apa istilahnya kajian tentang hadis kayak gitu, itu juga menjadi minat yang sangat banyak gitu. Para penceramah segala macam biasanya itu kan tentang hadis kayak gitu. Begitupun tentang sejarah peradaban Islam, cagar-cagar budaya, museum segala macam, itu adalah pasti mereka membutuhkan itu, dan memang kita kerjasama selama ini dengan mereka. Iya, Pak. Begitupun kalau mereka mau jadi guru kayak gitu ya, itu kan ada ilmu sejarah kayak gitu di semua level, saya kira itu diajarkan kayak gitu kalau mau jadi guru. Terus BSA, bagian bahasa dan sastra Arab, itu kan lembaga bahasa. Sebetulnya kita kerjasama dengan apa istilahnya itu dengan lembaga-lembaga bahasa, itu mereka pasti sangat membutuhkan penterjemah segala macam itu. Mereka itu biasanya meminta dari BSA itu. Begitupun diplomat kayak gitu keluar negeri itu biasanya dari bahasa dan sastra. Sedangkan ilmu-ilmu perpustakaan itu sangat dibutuhkan selain perpustakaan yang ada di Banten kayak gitu. Setiap sekolah kan sebetulnya membutuhkan apa ya, guru atau pegawai yang mengerti tentang ilmu perpustakaan. Oh iya, benar. Karena sekolah itu pasti kan ada perpustakaan. Iya, benar sekali. Dan selama ini kan perpustakaan sekolah itu nggak maju-maju karena memang nggak ada orang yang ngerti tentang mengelola ilmu perpustakaan kayak gitu loh. Dan di Banten itu masih minim sekali apa istilahnya pegawai perpustakaan itu gitu loh. Karena itu nggak ada pegawai perpustakaannya, kadang-kadang itu hanya digandeng oleh guru aja kayak gitu, iya. yang sebetulnya tidak punya ilmunya gitu istilahnya tuh.
kalau mungkin dikelola oleh orang yang mengerti tentang ilmu perpustakaan, itu akan sangat berbeda sekali, ya gitu. Karena itu sebetulnya sangat penting dalam dunia pendidikan atau dunia modern ini yang tidak bisa dilepaskan dari perpustakaan. Wah, berarti di Fakultas Usuluddin ini jurusan-jurusannya itu prospek kerjanya terbuka, Pak ya? Sangat terbuka. Apalagi tadi kata Bapak yang yang ilmu perpustakaan ternyata di Banten itu emang minim, Pak ya? Minim sekali. Iya. Mungkin kita yang perlunya advokasi kepada pemerintah bahwa memang harus menyediakan satu sekolah, satu pegawai perpustakaan. Itu mungkin perlu advokasinya untuk meningkatkan kualitas sekolahnya. Iya benar, Pak. Bagian itu gitu. Jadi kalau kualitas di perpustakaan persekolahnya itu tinggi atau bagus, otomatis siswa-siswanya juga berkualitas tuh, Pak ya. Kualitas. Selama ini karena nggak ada orang yang ngerti tentang perpustakaan, jadi pengelolaan perpustakaannya itu apa adanya. Bukan dibuat perpustakaan itu menyenangkan, enak kayak gitu. Karena yang mengelolanya itu nggak ngerti, gitu istilahnya. Nggak paham, Pak ya. Nggak paham kayak gitu. Kayak desain di ruangan ini. Kan itu harus yang mengerti tentang desain ruangan segala macam, itu kan lebih enak kayak gitu kan. Iya, benar. Bayangin hanya kalau hanya sekedar niru-niru doang nggak ngerti. Hasilnya juga nggak maksimal kan. Tapi bagi orang-orang yang ngerti ilmu podcast segala macam itu kan didesain sangat menarik kayak gitu segala macam. Itu kan ada ilmunya. Gitu bedanya itu kan. Sangat penting sekali, Pak, ilmu itu, Pak ya. Masya Allah. Wah, teman-teman, jadi pokoknya mah kalau kalian masuk Fakultas Usuluddin Adab itu jangan khawatir. Kalau urusan prospek kerja sangat terbuka, Pak ya. Iya, sangat terbuka sebetulnya. Bahwa mereka itu selama ini katanya kurang terbuka, padahal karena mungkin belum tahu saja. Kan? Iya, kalau sudah tahu sebetulnya ternyata sangat luas sekali itu. Nah, Pak, di Fakultas Usuluddin Adab itu ada nggak sih, Pak, kayak event tapi khusus Fakultas Usuluddin Adab itu, Pak? Oh, banyak. Ada, Pak? Di kita itu tentunya kerjasama antara Fakultas Usuluddin mahasiswa Usuluddin setiap tahun ada KINMU ya. Oh. Kompetisi ilmu Usuluddin istilahnya seluruh Indonesia. Itu selalu kita ikuti dan selalu kita beberapa tahun ini selalu jadi juara kayak gitu. Itu yang benar-benar istilahnya khusus untuk peningkatan ilmu Usuluddin. Dan perlombaan-perlombaan seperti itu memicu para mahasiswa untuk lebih kreatif kayak gitu dan bersaing gitu di tingkat nasional maupun di tingkat global. Jadi Fakultas Usuluddin Adab itu udah menjalin kerjasama dengan Fakultas Usuluddin yang ada di Indonesia, Pak? Udah, kita udah 3 tahun. Sekarang udah tahun ketiga ada perlombaan-perlombaan mahasiswa Usuluddin di tingkat nasional. Tahun depan kita mau meningkatkannya di tingkat internasional. Mau melibatkan negara-negara ASEAN kayak gitu. Wah, keren sekali. Nah, pokoknya Pak, di mahasiswa ini diwadahin, Pak ya, diwadahin dalam hal bidang ilmuannya untuk dilombakan, Pak ya. Iya, betul. Sebetulnya bagian daripada mengasah istilahnya itu intelektualitas mereka. Kita pun sebetulnya selalu memfasilitasi kalau ada mahasiswa Usuluddin yang mau mengikuti forum-forum internasional. Itu kita fasilitasi. Tahun kemarin juga ada yang ke Palembang, ada yang ke Surabaya kayak gitu ya. Itu kan di tingkat nasionalnya. Kalau yang di tingkat internasionalnya ya itu kita ke Turki tahun kemarin itu dengan ke Mesir. Itu bagian dari istilahnya memfasilitasi potensi-potensi yang ada di dalam mahasiswa Usuluddin. Wah, Masya Allah. Jadi jangan khawatir, orang-orang yang punya potensi itu ada fasilitasnya, Pak ya? Ada, kita fasilitasi. Wah. Nah, Pak, untuk harapannya, Pak, ke depan Fakultas Usuluddin Adab ini bagaimana nih, Pak, menurut Bapak? Untuk harapannya ke depan, Pak? Ya, sebetulnya kan tantangan keagamaan di Indonesia ataupun di dunia internasional itu di dunia digital ini nggak gampang kayak gitu. Karena itu kita membutuhkan orang-orang yang memahami gitu ya, mendalami ilmu-ilmu keagamaan. Biar supaya masyarakat kita itu di satu sisi bisa bersifat sangat religius, tetapi juga responsif terhadap perkembangan zaman kayak gitu. Dan itu kan berarti kan dibutuhkan
oleh orang-orang yang mengerti keagamaan, keislaman, juga memahami dunia yang ada sekarang ini. Dan itu semuanya itu ada di Fakultas Usuluddin dan Adab. Masya Allah. Berarti siap untuk menentang arus zaman Pak ya, tentang globalisasi. Iya. Kalau kita hanya contohnya memahami ilmu keagamaan saja, tidak memahami dunia kontemporer, itu pasti keagamannya terlihat kaku, bahwa agama itu seolah nggak luas kayak gitu. Begitupun kalau kita hanya memahami dunia kontemporer saja, tidak memahami agama, jadi seolah mengabaikan keagamaan, jadi hidup kita tidak terarah kayak gitu. Nah, di kita Fakultas Usuluddin itu visinya adalah mengintegrasikan ilmu keagamaan dan tantangan global. Masya Allah. Alhamdulillah Pak, nggak kerasa nih, kita udah ngobrol setengah jam nih Pak. Wah, kerasa banget. Nah teman-teman, tadi informasi yang sangat penting sekali ya, bahwasanya Fakultas Usuluddin itu selain fakultasnya yang kekinian dengan fasilitas yang ada, beasiswa yang lengkap, terus ada pertukaran pelajar juga, teman-teman juga bisa keluar negeri maupun meningkatkan kemampuannya. Nah Pak, sebelum kita menutup, mungkin ada sepatah dua kata dari Bapak untuk menutup acara ini. Ya, memang mempelajari ilmu di Fakultas Usuluddin ini ibarat orang pergi ke padang pasir kayak gitu. Jadi padang pasir itu kan kelihatannya itu kan kering, iya, ya kan? Padahal di padang pasir itu, di negara-negara Arab itu kan potensi kekayaannya luar biasa. Negara-negara Arab itu yang kelihatannya padang pasir itu, kenapa menjadi kaya-kaya gitu loh? Karena ada potensi kekayaan bumi kan? Iya. Setelah digali ternyata mereka menjadi sangat kaya. Walaupun kelihatannya kayak gitu ya, padang pasir gitu, pada papanya kayak gitu. Padahal setelah digali, ternyata mereka mendatangkan kemakmuran yang luar biasa. Begitupun ilmu Usuluddin sebetulnya, emang kelihatannya itu orang tuh dari Usuluddin mau kemana? Ya karena memang selama ini belum digali kayak gitu loh. Ketika sudah digali, baru tuh akan kelihatan bahwa mereka punya potensi yang luar biasa yang sesungguhnya bisa memasuki semua ranah kehidupan. Apalagi tantangan sekarang ini. Iya, alhamdulillah. Itu oleh karena itu jangan ragu-ragu. Silahkan masuk atau daftar ke Fakultas Usuluddin dan Adab. Kami sangat terbuka untuk menerima kalian semua calon-calon mahasiswa. Selamat datang di Fakultas Usuluddin dan Adab. Kami selalu terbuka untuk menerima Anda semua. Kami menerima tantangan Anda untuk menjadi insan yang terbaik. Terima kasih. Nah, alhamdulillah teman-teman, semoga apa yang menjadi pertanyaan teman-teman tentang Fakultas Usuluddin Adab bisa terjawab ya. Nah, mungkin saya Bia Geopani dan kru yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.